masih 27 November besok. Tapi semua, saya akan fokus menyampaikan tentang proses pendistribusian logistik. Perlu saya sampaikan bahwa laporan dari 22 kabupaten kota logistik semua sudah bergerak menuju ke TPS, kecuali untuk 37 TPS di lokasi bencana di Kabupaten Flores Timur. Sedangkan di TPS lainnya di 22 kabupaten kota, di 3.442 desa dan kelurahan, semua sudah bergerak. Paling lambat H-1 hari ini sudah harus tiba di TPS. Dan kami pagi tadi baru rapat koordinasi dengan semua Kopinda dan para bupati dan penjabat bupati CPT. Pada prinsipnya adalah aparat keamanan akan membackup pengamanan logistik selama berada di TPS malam hari ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan persiapan TPS, sesuai dengan regulasi yang ada bahwa TPS paling lambat itu sudah harus ada 1 hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Dan hasil monitoring kami ke semua kabupaten kota, saat ini semua KPPS dibantu oleh masyarakat secara swadaya sementara membangun TPS. Dan TPS boleh diperbolehkan di ruang terbuka maupun di ruang tertutup atau fasilitas publik yang dapat digunakan, pengecualian untuk rumah ibadah. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini sebagian dalam proses untuk penyelesaian pembuatan TPS, dan diharapkan nanti setelah TPS ini semua sudah selesai, maka logistiknya bisa bergerak untuk menuju ke TPS. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu semua proses pendistribusian cek pemberitahuan kebetulan memilih sudah 100% didistribusikan dari KPU Kabupaten Kota ke KPPS untuk dibagikan kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dan sampai dengan sore hari ini kami belum menerima informasi tentang adanya halangan atau hambatan dalam proses pendistribusi logistik. Bahkan di beberapa tempat cuacanya agak buruk, tetapi seluruh logistik tetap terdistribusi dengan baik yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, roda 6 maupun ada yang tetap harus diangkut oleh anggota KPPS dan di bawah pengamanan anggota TNI dan Polri di sejumlah PPS di Provinsi NTT memang agak sulit dijangkau dengan kendaraan, dan skor semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu semua, perlu kami sampaikan juga bahwa seluruh anggota KPPS dalam kondisi siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang dimandatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada besok tanggal 27 November. Hasil koordinasi dengan semua stakeholder terkait termasuk PLN bahwa mereka siap untuk membackup dari aspek penerangan,
walaupun proses penghitungan suara dilakukan pada malam hari, maka mereka menjamin untuk penerangan tetap disediakan oleh PDM, dan kalaupun ada hambatan-hambatan pemadaman karena cuaca, sudah ada opsi lain untuk membantu sehingga proses penghitungan suara tetap selesai besok. Kalaupun karena kondisi tertentu sehingga tidak bisa selesai, maka tetap akan dilanjutkan sampai dengan tanggal 28 atau 12 jam setelah hari dan tanggal pemungutan suara. Itu tetap harus dilaksanakan selesai pada tanggal 28. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan persiapan logistik. Nanti untuk informasi lainnya akan disampaikan oleh Pak Bahar, Pak Edi, dan juga Pak Bey. Terima kasih, dan saya kemudian selamat sore semua. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang berikut yang saya hormati, saya kasihi, sebagaimana kita ketahui bersama, di 22 kabupaten kota sebanyak 315 kecamatan, ada 3.442 desa kelurahan, tersebar sejumlah 9.877 TPS. Terkait pindah memilih sudah selesai, ditutup tanggal 20 kemarin. Dari sejak penetapan DPT akhir September, tanggal 20 September, kemudian kami melakukan pelayanan pindah memilih untuk 9 alasan sampai tanggal 28 Oktober. Kemudian dari tanggal 28 sampai tanggal 20 November kemarin untuk 4 alasan sudah selesai dilakukan. Namun karena ada erupsi gunung berapi di Flores Timur, khusus untuk Kabupaten Sika dan Flores Timur, kebijakan atas permohonan kami, KPU RI memberikan kebijakan sehingga pelayanan pemilih itu diperpanjang sampai kemarin tanggal 24. Mengapa hal itu terjadi? Disebabkan karena ada sekian banyak pengungsi yang berasal dari di Flores Timur khususnya, yang berasal dari 2 kecamatan, Wulang Gintang dan Ilepura, di mana pada 2 kecamatan ini terdapat 18 desa dan sejumlah 37 TPS. Itu sejak erupsi awal bulan kemarin sempat terjadi kondisi di mana saudara kita harus berpindah tempat. Namun dalam perkembangannya beberapa hari yang lalu, sejak tanggal 19 sampai tanggal 22, kebetulan kami bersama tim KPU Provinsi hadir di sana melihat langsung, kemudian bersama-sama dengan teman-teman KPU Flores Timur melakukan mitigasi dan menyelamatkan hak pilih warga. Kurang lebih 17.000 warga yang terdampak. Lebih khusus itu ada di 22 desa. Awalnya teridentifikasi 29 desa dari 37. Namun dalam perkembangannya banyak yang sudah berangsur kembali ke tempat. Dari 37 TPS awalnya 29 perkiraan kami, namun dalam perkembangannya per tadi malam tersisa 22 TPS yang akhirnya harus kami relokasi. 22 TPS ini terbagi di beberapa posko, 67 posko, dan ada tempat pengungsian mandiri di beberapa tempat. TPS ini kami relokasi, jadi tidak ada perubahan jumlah TPS, tidak ada perubahan jumlah DPT, semuanya tetap. Namun TPS-nya yang kami pindah mengikuti kondisi penduduk yang mengungsi, baik di posko maupun secara mandiri. Mekanisme yang kami lakukan agar sedapat mungkin tidak melangkahi norma-norma baik yang diatur dalam peraturan KPU, terutama dalam undang-undang, yaitu
pengungsi-pengungsi yang terorganisir dalam suatu posko, kami mengidentifikasi itu pengungsi dari daerah mana, desa mana paling banyak. Kemudian TPS itu yang kami pindahkan ke situ. Faktanya di lapangan, posko-posko itu tidak saja menampung pengungsi dari satu desa. Sementara ada norma yang mengatur, yang diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 tentang penataan TPS itu akibatnya pengungsi yang berasal dari desanya sesuai TPS yang kami pindahkan itu dia tetap sebagaimana TPS reguler, tidak ada pos pindah memilih. Sementara saudara-saudara kita dari desa lain yang ada di situ kami layani pindah memilih pada TPS itu, walaupun beda desa asalnya, dengan surat pindah memilih. Sekali lagi, ada norma yang mengatur bahwa satu TPS itu tidak boleh digabungkan dari berbagai desa. Nah, untuk mengantisipasi itu, pemilih dari desa lain yang ada di situ dengan pengungsi yang TPS-nya kami pindahkan di situ, kami akomodir dengan pindah memilih. Jadi semuanya dapat teratasi dengan baik. Kemudian kami juga kirim tim ke Kabupaten Sika. Diketahui ada satu tempat yang juga saudara-saudara kita di Kabupaten Sika dikumpul di satu tempat. Itu